أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Walaqad dan laqad sungguh, walaqad na'lamu kami mengetahui, annahum sesungguhnya mereka, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sungguhnya mereka itu mengatakan innama yu'allimuhu bashar, sungguh hanya manusia biasa yang mengajarkan kepadanya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi, padahal lisanul ladzi bahasa orang yang mereka tuduhkan, yulhiduna mereka tuduhkan, ilaihi kepadanya itu, a'jamiyun adalah bahasa ajam. A'jamiyun adalah bahasa ajam atau bahasa asing. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Wa hadza padahal ini, waw al-an yakni waw lil hal, wa hadza padahal ini, lisanun arabi adalah berbahasa Arab, mubinun yang jelas. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innal ladzina sesungguhnya, alladzina orang-orang, la yu'minuna yang mereka tidak beriman, bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, la yahdihimullah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, Allahu oleh Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Walahum azabun alimun, wa dan lahum bagi mereka, azabun azab, alimun yang pedih. Alimun bimakna mu'allam. Alimun huna ismul fa'il bimakna ismul maf'ul mu'allam, yakni azab yang dipedihkan, azab yang pedih. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab atau siksaan yang pedih. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari sesungguhnya hanyalah mengada-adakan,
sebuah pendustaan, al-kaziba, sebuah kebohongan atau sebuah pendustaan, allazina la yu'minuna bi ayatillah, allazina orang-orang yang la tidak yu'minuna mereka tidak beriman bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan ulaika mereka itu adalah wa ulaika humul kadzibun, mereka al-kadzibun adalah orang-orang yang pendusta. Di sini ada kosakata atau mufradat yang perlu dihafal. Yang pertama ada yulhiduna, yaitu orang yang mereka tuduhkan. Terus satu lagi yaftari, yang artinya mengada-adakan. Ayyuhal a'izza, tafsiran Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini berkontekskan tentang orang musyrikin yang membantah dan menuduh bahwa Rasulullah SAW itu berbohong. Pada ayat 103, ayat ini mengenai bantahan untuk kaum musyrikin. Di sini kan musyrikin menuduh Rasulullah SAW berbohong perihal Al-Quran. Lalu Allah membantah kaum musyrikin tersebut dalam firman-Nya ayat 103 ini di dalam Quran Surah An-Nahl, yang mana saat itu kaum musyrikin menuduh Rasulullah SAW berbuat dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Firman Allah saat itu turun, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka itu berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Jadi di sini kaum musyrikin berbicara bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, namun hanya diajarkan oleh seorang manusia biasa dengan lafaz bashar. Tafsiran basyarun di sini, basyar yang dimaksud manusia di sini adalah seorang ahli Nasrani, salah seorang ahli Nasrani di kota Mekah. Nah, lalu otomatis secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa orang itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada baginda kita Muhammad SAW. Yang mengajari Muhammad adalah manusia, dari golongan manusia, bukan wahyu yang didapatkan dari Allah, kata kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah kedustaan mereka dengan lisanul lazi yulhiduna ilaihi a'jami. Bahasa yang mereka tuduhkan kepadanya, yaitu tafsirannya, bahasa yang mereka sangka-sangka bahwa dia mengajarkan Muhammad itu adalah a'jami, bahasa ajam, bahasa asing. Sedangkan realitanya Al-Quran adalah lisanun arabiyyun mubin. Karena ia adalah seorang budak berkebangsaan Romawi. Jadi yang dimaksud Bashar tadi di sini, dia adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, yang otomatis bahasanya adalah bahasa ajam atau bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran lisanun arabiyyun mubin. Padahal ini yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas, yang memiliki kefasihan, memiliki sastra di dalam Al-Quran, lengkap dengan ilmu-ilmu balaghahnya, lengkap dengan nasikh wal mansukh, yang mana kita bisa memahaminya dengan mudah dan banyak makna tersirat jika sebenarnya kita mendalam dan mencongkel-congkel makna dari Al-Quran tersebut. Al-Quran memiliki kefasihan, memiliki sastra, gaya bahasa yang tinggi. Bagaimana mungkin ada kesamaan antara ini dengan yang mereka katakan? Lisanul lazi yulhiduna ilaihi. Yulhidun tadi artinya menuduhkan. Jadi pembelajaran atau i'tibar dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103 ini adalah
pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan menutup segala celah tuduhan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayuhal Aiza, pada ayat 104, usai menceritakan keingkaran bagaimana kaum musyrikin tadi menuduh Rasul lalu dibantah oleh Allah, pada ayat 103 tadi Allah lalu menyebut azab bagi mereka. Innallazina la yu'minuna bi ayatillah, sungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Sebelumnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah yang melalui perantara malaikat Jibril lalu kepada Muhammad. Mereka tidak mengatakan itu, namun mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Berarti mereka termasuk ke dalam orang-orang yang la yu'minuna bi ayatillah, yang tidak beriman kepada Allah. Maka di ayat 104 ini Allah menjelaskan apa ganjaran atau apa yang feedback bagi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. La yahdihimullah walahum azabun alim. Mereka tidak akan diberi petunjuk, tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mendapatkan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah ini, tafsiran dari Kamena kita dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu Al-Quran dan tanda-tanda kebesarannya. Lafaz ayatillah tersebut ditafsirkan dengan Al-Quran, tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Tidak akan mereka itu menuju keimanan dan mengamalkan tuntunannya, padahal Dia telah menganugerahi mereka potensi iman. Allah telah memberi mereka iman, namun mereka tidak akan bisa menuju ke level keimanan yang tinggi dan mengamalkannya karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. La yahdihimullah. Dan akibat keingkaran mereka itu, akibat perbuatan mereka menuduh Rasulullah tadi, mereka akan mendapat azab yang pedih. Walahum azabun alim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, ditafsirkan, dijelaskan mereka akan mendapat azab yang pedih jika mereka tidak bertaubat. Oke. Selain menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong, kaum musyrikin atau orang kafir juga meyakini ayat-ayat yang beliau sampaikan adalah hasil karyanya sendiri, bukan wahyu dari Allah, hasil karyanya sendiri. Menepis tuduhan itu, Allah menegaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun terbentang di alam semesta. Dan mereka itulah pembohong sejati, bukan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembohong, padahal sejatinya mereka lah orang yang pembohong. Disebutkan ulaika humul kazibun, mereka orang yang pendusta atau membohong. Kenapa? Karena mereka mendustai dirinya sendiri masalah kebenaran Al-Quran yang sudah jelas-jelas ia rasakan, yang sudah jelas-jelas ia pandang dengan kepala matanya sendiri, bahwa alam semesta ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu datangnya dari Allah. Lalu mereka berbicara, mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sebuah karangan yang dikarang oleh Rasulullah SAW. Pelajaran dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 104 ini, yang pertama, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Karena jalan menuju hidayah adalah iman kepada Al-Quran. Ketika mereka mengingkarinya, dengan apa mereka bisa mendapatkan hidayah? Yang kedua, orang-orang yang beriman tidak akan berbohong, dikarenakan iman mereka terhadap pahala, kejujuran, dan hukuman kebohongan. Namun orang-orang kafir atau orang musyrik yang terah atau asbabun nuzul dari
Al-Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini adalah orang-orang yang berdusta, karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk berbohong, karena mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak takut juga akan hukuman. Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 tidak terlepas dari mereka yang kazibun, mereka yang berdusta, mereka yang berbohong. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan beri petunjuk. Itu ayat 104 tadi. Manusia yang berkarakter seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada ayat-ayat yang diturunkannya dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang mengada-ada, bukan pula orang pendusta. Bahkan sebaliknya, hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis, dalam Ibnu Katsir disinggung orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia. Sedangkan utusan Allah, yakni Nabi kita Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengalaman, iman, dan keyakinannya. Dia terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Oke, di Ibnu Katsir ditafsirkan tafsili. Tiada seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka. Ibnu Katsir di dalamnya tafsirannya beliau menyinggung tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang al-amin, yang terkenal jujur, namun dianggap bohong oleh kaum musyrikin. Ya, lumayan begitu banyak rentetan sifat-sifat akhlak mahmudah Rasulullah yang disyarahkan dalam Ibnu Katsir ini. Baik, kita lihat ke tafsir Jalalain atau tafsir lainnya. Ayyuhal a'izza, di ayat 105 ini penggalan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yaftaril kadziba allazina la yu'minuna bi ayatillah. Yaftaril kadziba, mereka itu yaftaril kadziba, mengada-adakan sebuah pembohongan. Jadi ternyata sudah kita singgung sebelumnya, yaftaril kadziba yang mereka ada-adakan di sini adalah, mereka berkata bahwa Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan wahyu Allah melalui perantara Jibril dan yang lain. Mereka mengada-adakan bahwa Al-Quran adalah sebuah karangan karya Nabi Muhammad itu sendiri. Gitu tah. Allazina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka sama sekali gak beriman kepada ayat Allah. Di ayat sebelumnya sudah diterangkan apa balasan dan ganjaran bagi mereka. Itu aja yang pedih. Dan mereka termasuk ke kategori orang-orang yang pembohong. Wa ulaika humul kadzibun. Mereka itulah orang-orang pembohong. Tafsir ringkas Kementerian Agama kita dijelaskan, selain menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong, orang kafir juga meyakini ayat beliau sampaikan adalah hasil karyanya sendiri, bukan dari Allah. Menepis tuduhan itu, Allah menegaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun terbentang dalam semesta, dan mereka itulah pembohong sejati. Baik, ayo al-aizza, mungkin sekiranya itu pembahasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Bisa kita ambil keringkasan di sini. Yang pertama, Allah menurunkan firman-Nya ini karena kaum musyrikin menuduh Rasulullah. Yang kedua, Allah menyebutkan apa ganjaran dan akibat dari perbuatan mereka. Yang ketiga, ini poin penting bagi kita semua, bahwa syarat diterimanya sebuah amalan adalah iman. Dan jika kita berbohong,
Allah tidak akan menunjukkan kita, tidak akan memberi hidayah kita kepada keimanan, yang mana sebenarnya kita telah punya iman itu sendiri. Syukran. Mungkin intahaitu bihadzal bahs fi surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Syukran wa 'afwan ala jami'i khata'i. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.